Pernahkah kamu merasa capek yang luar biasa? Tapi bukan capek karena pekerjaan kantor, bukan capek karena olahraga fisik, melainkan capek karena seseorang yang kamu cintai. Kamu memberi waktu, kamu korbankan jam tidurmu, kamu memberi perhatian, kamu curahkan isi hatimu, kamu memberi tenaga, kamu bantu dia menyelesaikan masalahnya. Bahkan kamu mengorbankan harga diri demi dia. Namun apa yang kamu terima sebagai balasan hanyalah sikap dingin, tuntutan yang tidak ada habisnya, dan perlakuan seolah-olah kamu tidak pernah cukup di matanya. Saat ini, mungkin kamu belum sadar, atau mungkin kamu sedang menyangkal satu kenyataan pahit yang menusuk ulu hati. Kamu bukan dicintai, kamu dimanfaatkan. Pasanganmu hadir ketika butuh, menghilang ketika kamu rapuh. Dia tersenyum saat diuntungkan, tapi abai dan buta saat kamu terluka. Dan yang paling menyakitkan dari semua ini, kamu tetap bertahan karena hatimu terlalu tulus untuk melihat kebenaran dalam kebijaksanaan hidup nyata. Inilah ironi paling kejam. Orang baik sering dimanfaatkan bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka terlalu lama berharap manusia lain memiliki hati yang sama dengan mereka. Filosofi Stoik mengajarkan satu hal penting sejak ribuan tahun lalu yang harus kamu dengar malam ini. Bukan perlakuan orang lain yang menghancurkanmu, tetapi caramu menilai dan menerima perlakuan itu. Video ini bukan untuk menghakimi pasanganmu, aku nggak kenal dia, tetapi untuk membangunkanmu dari tidur panjangmu, agar kamu berhenti mengorbankan diri demi hubungan yang hanya menghisap darahmu, bukan menguatkan jiwamu. Jika kamu merasa kisah ini seperti sedang membicarakan hidupmu, tenang Besti, tarik napas. Kamu tidak sendirian, dan yang lebih penting, kamu belum kalah. Mari kita mulai bedah satu persatu. Poin pertama, kamu dihargai saat berguna, diabaikan saat tidak dibutuhkan. Salah satu tanda paling nyata, paling kasar, dan paling menyakitkan bahwa kamu sedang dimanfaatkan pasanganmu adalah pola yang berulang ini. Kamu hanya ada ketika dia membutuhkan sesuatu. Entah itu butuh perhatian saat dia kesepian, entah itu butuh uang saat dia bokeh, entah itu butuh tenaga untuk mengurus hidupnya, entah itu butuh solusi masalahnya, atau sekadar pelampiasan emosi dan nafsu. Perhatikan dengan jujur, jangan bohongi dirimu sendiri. Saat dia butuh ditemani, kamu diminta hadir detik itu juga. Saat dia butuh didengarkan, kamu harus siap jadi tong sampah curhatannya. Saat hidupnya kacau, kamu dijadikan sandaran dan penyelamat. Namun ketika kamu yang lelah, ketika kamu yang butuh dipahami, ketika kamu yang ingin didengar ceritamu, dia menghilang, dia tiba-tiba sibuk, dia tiba-tiba dingin, dia tiba-tiba punya urusan mendadak dalam kehidupan nyata. Hubungan seperti ini bukan hubungan cinta, melainkan hubungan transaksional yang dibungkus perasaan. Kamu adalah vendor, dia adalah klien yang rewel. Orang yang mencintaimu akan peduli pada kondisimu, bahkan ketika dia tidak mendapatkan apa-apa darimu. Sedangkan orang yang memanfaatkanmu hanya peduli pada manfaatmu, bukan pada dirimu sebagai manusia. Filosofi Stoik mengajarkan prinsip reciprocity of virtue atau timbal balik kebajikan. Hubungan yang sehat selalu memiliki keseimbangan kebajikan, bukan hitung-hitungan untung rugi kayak dagang. Tetapi ada kesadaran bahwa dua jiwa saling menjaga, bukan satu jiwa terus-menerus berkorban sampai mati. Masalahnya, orang yang dimanfaatkan seringkali tidak menyadari ini. Kenapa? Karena mereka berkata dalam hati dengan naif, tidak apa-apa kok, yang penting dia bahagia. Namanya juga cinta harus berkorban. Dia pasti akan berubah suatu hari nanti kalau aku sabar. Disinilah jebakannya. Cinta memang butuh pengorbanan, itu benar. Tetapi pengorbanan yang hanya datang dari satu arah, bukan cinta. Itu eksploitasi emosional. Marcus Aurelius pernah menulis, jika sesuatu tidak adil, jangan biarkan ia menjadi kebiasaan dalam hidupmu. Ketika kamu terus memberi tanpa pernah dihargai, yang rusak bukan hanya perasaanmu,
tetapi harga dirimu sendiri. Self-respect kamu hancur. Pelan-pelan kamu mulai merasa bersalah saat meminta perhatian. Kamu merasa ngemis. Pelan-pelan kamu merasa berlebihan saat mengungkapkan luka. Dan tanpa sadar, kamu belajar satu kebohongan besar, bahwa kebutuhanmu tidak sepenting kebutuhan pasanganmu. Padahal dalam kebijaksanaan hidup, hubungan yang membuatmu merasa kecil, takut bicara, dan selalu menunggu giliran untuk dipedulikan, bukanlah tempat bertumbuh, melainkan tempat terkikis. Jika saat ini kamu mulai bertanya, kenapa aku selalu yang berjuang sendirian? Kenapa aku yang selalu mengalah? Kenapa aku hanya dicari saat dia butuh? Itu bukan kelemahan besti, itu kesadaran yang sedang bangun dari tidur. Dan kesadaran adalah langkah pertama untuk berhenti dimanfaatkan. Poin kedua, rasa bersalah dijadikan alat untuk mengendalikanmu. Tanda kedua, yang sering luput disadari karena sangat halus adalah ini. Pasanganmu membuatmu merasa bersalah atas hal-hal yang seharusnya wajar. Kamu ingin istirahat karena capek kerja. Dia bilang kamu egois dan gak perhatian. Kamu ingin menolak permintaannya. Dia bilang kamu berubah dan gak sayang lagi. Kamu menyampaikan perasaan sedihmu. Dia menyebutmu berlebihan, drama, atau terlalu sensitif. Perlahan tapi pasti, kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Bukan perilakunya yang kamu pertanyakan, tapi kewarasanmu sendiri. Inilah bentuk manipulasi yang paling halus dan paling merusak. Rasa bersalah yang ditanamkan dalam kehidupan nyata. Guilt trip. Orang yang ingin memanfaatkanmu tidak akan memaksamu secara frontal dengan todongan senjata. Mereka tidak berkata, aku ingin menggunakanmu. Mereka berkata dengan wajah sedih, aku kecewa padamu. Aku tidak menyangka kamu seperti ini. Aku melakukan ini karena aku peduli sama kamu. Kalimat-kalimat itu terdengar lembut, tetapi dampaknya kejam. Karena setiap kali kamu ingin membela dirimu, yang muncul bukan keberanian, melainkan rasa bersalah yang mencekik. Filosofi Stoik menyebut kondisi ini sebagai hilangnya prohairesis, atau hilangnya kendali atas pilihan batinmu sendiri. Kamu tidak lagi bertindak berdasarkan nilai dan kebijaksanaan, melainkan berdasarkan rasa, takut kehilangan dan rasa bersalah yang dipelihara. Marcus Aurelius mengingatkan, jika seseorang mencoba membuatmu merasa bersalah, tanyakan pada dirimu, apakah aku benar-benar berbuat salah, atau aku hanya sedang dimanipulasi? Orang yang mencintaimu akan menegurmu dengan jujur untuk kebaikanmu. Bukan membuatmu merasa hina, mereka ingin kamu bertumbuh, bukan tunduk seperti budak. Namun dalam hubungan yang manipulatif, rasa bersalah dijadikan tali pengikat lehermu. Semakin kamu merasa bersalah, semakin mudah kamu dikendalikan. Kamu jadi takut berkata tidak, takut bersikap tegas, takut kehilangan hubungan, hingga rela kehilangan dirimu sendiri. Ironisnya, semakin kamu mengalah, semakin pasanganmu merasa berhak. Karena dalam pikirannya, kamu sudah terbiasa dikorbankan. Jadi kenapa harus berhenti? Stoikisme mengajarkan satu sikap penting. Kamu bertanggung jawab atas tindakanmu, tetapi kamu tidak bertanggung jawab atas emosi manipulatif orang lain. Kamu tidak salah karena menjaga batas. Kamu tidak jahat karena membela diri. Dan kamu tidak egois hanya karena berhenti menyenangkan semua orang. Jika saat ini kamu sering berkata dalam hati, apa aku yang salah ya? Apa aku terlalu menuntut ya? Apa aku kurang sabar ya? Berhenti sejenak, tarik napas dan tanyakan satu hal yang jujur. Apakah rasa bersalah ini muncul dari kesalahan nyata atau dari manipulasi yang dibungkus cinta palsu? Kesadaran ini mungkin menyakitkan seperti disayat pisau, tetapi inilah pintu keluar dari kendali yang tidak sehat. Poin ketiga, kamu diharapkan selalu mengerti tapi tidak pernah dimengerti. Pada tahap ini, hubunganmu terasa semakin timpang seperti timbangan yang rusak. Kamu dituntut untuk selalu memahami. Memahami kesibukannya yang enggak jelas. Memahami suasana hatinya yang mudi. Memahami luka masa lalunya yang dijadikan alasan. Bahkan memahami kesalahannya yang berulang-ulang. Namun anehnya,
Tidak ada ruang bagimu untuk tidak baik-baik saja. Saat kamu lelah, kamu diminta bersabar. Saat kamu kecewa, kamu diminta mengalah. Saat kamu terluka, kamu diminta dewasa. Inilah tanda klasik hubungan yang memanfaatkan empati berjalan satu arah. Dalam kehidupan nyata, orang yang dimanfaatkan sering dipuji sebagai pengertian. Wah, kamu sabar banget ya. Padahal yang terjadi bukan pengertian, melainkan penghapusan diri secara perlahan. Kamu belajar menekan emosi agar hubungan tetap tenang. Kamu belajar diam agar tidak memicu konflik. Kamu belajar kuat agar tidak merepotkan dia. Dan lama-kelamaan kamu lupa bagaimana rasanya dipeluk secara emosional. Filosofi Stoik mengingatkan bahwa hidup yang baik bukan hidup tanpa emosi, melainkan hidup yang selaras dengan akal dan nilai diri. Epictetus berkata, "Jika kamu mengorbankan ketenangan batin demi menyenangkan orang lain, kamu sedang menjual sesuatu yang paling berharga dengan harga murah." Hubungan yang sehat memberi ruang bagi dua orang untuk rapuh, bukan satu orang menjadi dewasa terus-menerus, sementara yang lain bebas bersikap semaunya kayak anak kecil. Namun, dalam hubungan yang memanfaatkan, kedewasaan dijadikan kewajiban sepihak. Kamu harus memahami, tetapi tidak boleh berharap dipahami. Ketika kamu akhirnya memberanikan diri berbicara, responsnya seringkali mengecilkan. "Ah, kamu terlalu mikir. Sudah, jangan dibesar-besarkan. Kenapa sih kamu sensitif banget hari ini?" Kalimat-kalimat ini bukan solusi. Itu adalah cara halus untuk menutup mulutmu. Dan yang paling menyedihkan, kamu mulai merasa bersalah hanya karena ingin dimengerti. Stoikisme mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat batin. Jika hubungan membuatmu terus menekan suara hatimu sendiri, maka ada ketidakseimbangan yang serius. Mengerti pasangan bukan berarti menghapus diri. Sabar bukan berarti membiarkan luka terus terjadi. Dan dewasa bukan berarti selalu kalah. Jika selama ini kamu selalu menjadi tempat pulang, tetapi tidak pernah memiliki tempat untuk pulang, itu bukan cinta yang sehat, itu tempat penampungan. Kesadaran ini mungkin membuatmu sedih. Namun ingat, kesedihan karena sadar jauh lebih baik daripada kebahagiaan palsu karena terus dimanfaatkan. Dan dari sinilah keberanian untuk berubah mulai tumbuh tunasnya. Poin keempat, kamu takut kehilangan sementara dia tidak takut kehilanganmu. Pada titik ini, ketimpangan hubungan menjadi sangat jelas dan nyata, bukan karena kata-kata gombalnya, melainkan karena siapa yang paling takut kehilangan. Kamu takut dia pergi, kamu takut hubungan ini berakhir, kamu takut semua pengorbananmu sia-sia, kamu takut sendirian, sementara dia terlihat tenang, tidak tergesa-gesa, tidak cemas, dan tidak benar-benar berusaha menahanmu saat kamu marah. Dalam kehidupan nyata, ketakutan adalah mata uang kekuasaan. Siapa yang paling takut kehilangan, dialah yang paling mudah dikendalikan. Karena orang yang takut akan terus berusaha memperbaiki. Bahkan ketika yang rusak bukan dirinya, orang yang takut akan terus bertahan, meski hatinya terus disayat pelan-pelan setiap hari. Filosofi Stoik sejak awal mengingatkan, jangan menyerahkan ketenangan batinmu pada sesuatu yang berada di luar kendalimu. Dan salah satu hal paling berbahaya adalah menjadikan seseorang sebagai pusat nilai dirimu. Ketika kamu takut kehilangan pasanganmu, kamu mulai menoleransi hal-hal yang dulu tidak akan pernah kamu terima. Sikap dingin dianggap wajar, perlakuan kasar dianggap dia lagi lelah, pengabaian dianggap ujian cinta. Sementara di sisi lain, pasanganmu tahu satu hal, kamu akan tetap tinggal, bukan karena dia berusaha menjagamu, tetapi karena kamu terlalu takut untuk pergi. Marcus Aurelius menulis, jangan menggantungkan kebahagiaanmu pada orang lain, karena itu memberi mereka kuasa untuk menghancurkanmu. Hubungan yang sehat tidak dibangun di atas rasa takut. Ia dibangun di atas rasa saling memilih setiap hari, saling berjuang. Bukan satu bertahan mati-matian dan satu bersandar santai. Ketika hanya kamu yang takut kehilangan, itulah sebabnya kamu terus mengalah. Kamu menurunkan standar. Kamu mengecilkan kebutuhan.
Kamu menukar harga diri dengan rasa aman semu. Dan yang paling menyakitkan, semakin kamu takut kehilangan, semakin kamu terlihat mudah digantikan di matanya. Bukan karena kamu tidak berharga, tetapi karena kamu berhenti memperlakukan dirimu sebagai sesuatu yang berharga. Stoikisme mengajarkan keberanian untuk menerima kemungkinan terburuk, bukan karena pesimis, tetapi karena orang yang siap kehilangan, tidak bisa dikendalikan oleh ancaman kehilangan. Jika hubungan ini hanya bertahan karena ketakutanmu, bukan karena usaha dua pihak, maka itu bukan ikatan cinta, itu jerat dan penjara. Dan kesadaran ini meski menakutkan adalah awal dari kebebasan batinmu. Poin kelima, kamu kehilangan dirimu sendiri demi mempertahankan hubungan. Tanda paling berbahaya dan paling fatal bahwa kamu telah lama dimanfaatkan adalah satu hal yang sering tidak kamu sadari. Kamu tidak lagi menjadi dirimu sendiri. Bukan karena kamu berubah menjadi lebih dewasa, tetapi karena kamu berubah demi bertahan hidup di sebelahnya. Hal-hal yang dulu kamu sukai, perlahan kamu tinggalkan karena dia nggak suka. Pendapatmu mulai kamu simpan rapat-rapat karena takut salah ngomong. Batasan yang dulu kamu jaga, kini kamu langgar sendiri demi dia. Semua itu kamu lakukan bukan karena ingin, tetapi karena takut hubungan ini runtuh jika kamu jadi dirimu sendiri. Dalam kehidupan nyata, kehilangan diri adalah harga paling mahal dari hubungan yang tidak seimbang. Kamu mungkin masih bersama secara fisik, tetapi secara batin kamu sudah tercerai-berai. Kamu asing dengan bayanganmu di cermin. Filosofi Stoik menyebut ini sebagai hilangnya integritas diri, ketika tindakanmu tidak lagi selaras dengan nilai-nilai batinmu. Ketenangan tidak akan pernah datang seberapapun keras kamu berusaha. Epictetus berkata, tidak ada yang lebih berbahaya daripada hidup dengan nilai orang lain dan meninggalkan nilai sendiri. Hubungan yang sehat seharusnya membuatmu berkembang, bukan mengecil, membuatmu lebih jujur pada diri sendiri, bukan lebih pandai berpura-pura, namun dalam hubungan yang memanfaatkan. Kamu belajar menjadi versi dirimu yang paling sunyi. Kamu tertawa agar suasana tidak tegang. Kamu diam agar tidak terjadi konflik. Kamu mengalah agar hubungan tidak berakhir. Dan lama-kelamaan, kamu tidak lagi tahu apakah kamu bahagia atau hanya terbiasa menahan luka. Yang lebih menyedihkan, ketika kamu kehilangan dirimu sendiri, pasanganmu justru merasa nyaman. Kenapa? Karena orang yang kehilangan jati diri lebih mudah dibentuk, lebih mudah diarahkan, dan lebih sulit pergi. Stoikisme mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar milikmu adalah karaktermu, bukan pasanganmu, bukan hubunganmu, bukan pengakuan siapapun. Jika hubungan menuntutmu mengorbankan karakter, nilai, dan martabat batinmu, maka apapun namanya itu bukan cinta yang layak dipertahankan. Kesadaran bahwa kamu telah kehilangan diri sendiri memang menyakitkan. Tetapi justru dari rasa sakit inilah pertanyaan penting muncul. Apakah hubungan ini membuatku menjadi manusia yang lebih utuh? Atau hanya seseorang yang pandai bertahan hidup dalam kesakitan? Dan ketika kamu berani menjawabnya dengan jujur, disitulah titik balik hidupmu dimulai. Penutup, kesimpulan, dan motivasi akhir. Bagian ini sangat penting, dengarkan dengan hati. Jika kamu bertahan sampai titik ini mendengarkan suaraku, satu hal jelas, kamu tidak bodoh, kamu tidak lemah, dan kamu tidak gagal mencintai. Kamu hanya terlalu lama berharap pada orang yang salah, dan itu manusiawi. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa tidak semua yang kita perjuangkan pantas untuk dipertahankan. Ada hubungan yang bukan ditinggalkan karena kita menyerah, melainkan karena kita akhirnya sadar. Jalan keluar dari hubungan yang memanfaatkan bukan dimulai dari pertengkaran besar, bukan dari ultimatum emosional, tetapi dari keputusan batin bahwa harga dirimu tidak lagi bisa ditawar. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk membenci orang yang menyakiti. Itu buang energi. Ia mengajarkan kita untuk tidak lagi menyerahkan kendali hidup pada mereka. Kamu tidak bisa mengontrol apakah pasanganmu akan berubah. Itu urusan dia.
Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk mencintaimu dengan sehat, tapi kamu selalu bisa memilih apakah kamu akan terus mengorbankan dirimu atau mulai menjaga dirimu. Marcus Aurelius menulis, "Kamu memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar dirimu. Sadarilah ini dan kamu akan menemukan kekuatan. Kekuatan itu bukan berarti langsung pergi dengan amarah. Kekuatan sejati adalah keberanian untuk berdiri tegak tanpa harus memohon, berani menetapkan batas, berani berkata cukup, dan berani menerima kemungkinan kehilangan demi tidak lagi kehilangan dirimu sendiri. Ingat ini baik-baik, kamu tidak ditakdirkan untuk menjadi tempat singgah bagi orang yang tidak pernah berniat tinggal. Kamu bukan sumber daya yang boleh diambil sesuka hati. Kamu adalah manusia utuh dengan nilai, martabat, dan arah hidup sendiri. Jika hari ini kamu masih bersama, biarlah kamu bersama dengan kesadaran baru. Dan jika suatu hari kamu memilih pergi, biarlah itu bukan karena dendam, melainkan karena kebijaksanaan. Karena dalam hidup ini, lebih baik berjalan sendirian dengan harga diri, daripada berdua tetapi kehilangan diri. Dan ketika kamu memilih dirimu sendiri, itulah momen di mana hidup mulai kembali ke tanganmu. Nah, Besti, kalau kamu merasa video ini adalah tamparan yang membangunkanmu dari tidur panjang yang melelahkan, kalau kamu merasa sedikit lebih kuat dan berani setelah mendengar ini, tolong tekan tombol like. Itu gratis tapi sangat berarti buat kita untuk menyebarkan pesan kewarasan ini. Dan jangan lupa subscribe, biar kamu punya benteng pertahanan mental di channel Zona Waras ini. Aku mau kamu tulis di kolom komentar di bawah satu kalimat janji buat dirimu sendiri, sebagai tanda kamu sudah sadar dan berani. Ketik dengan huruf kapital, aku memilih untuk tidak lagi mengorbankan diriku sendiri. Penuhi kolom komentar dengan energi itu, biar kita saling menguatkan. Kalau kamu lihat komentar teman lain, berikan like, berikan semangat. Kita berjuang sama-sama di sini. Kamu kuat, kamu berharga, dan kamu layak dicintai dengan utuh, bukan setengah-setengah. Jaga akal, sehat, jaga hati, dan tetap waras. Sampai jumpa di video selanjutnya.